Shalom. Haleluya. Kalau saudara memperhatikan beberapa kisah di Alkitab, saudara akan dapati ada satu kitab yang namanya kitab Ezra. Di kitab Ezra dikatakan bahwa ketika imam-imam menemukan kembali gulungan kitab Tuhan, dan ketika gulungan kitab Tuhan itu dibuka, firman Tuhan berkata, orang-orang tidak dapat lagi membedakan mana suara tangisan dan mana suara tawa. Karena ada sebuah sukacita yang begitu melingkupi umat Israel ketika firman Tuhan disingkapkan dan dibacakan kepada mereka. Tahu kenapa? Karena untuk bertahun-tahun lamanya umat Israel hidup tanpa firman, tanpa satu pernyataan dari Tuhan, tanpa satu pesan yang membawa mereka untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau rencanakan. Sehingga ketika pada akhirnya gulungan kitab itu ditemukan dan gulungan kitab itu mulai dibacakan, mereka menangis dan mereka berkata, ini yang kami perlu. Karena ada sesuatu yang disingkapkan. Dan tahukah saudara, hari-hari ini sekalipun di hadapan manusia tampang kita biasa-biasa ya. Tapi ketika firman disampaikan ada jeritan dari roh yang berkata begini, ini yang saya mau. Ada satu jeritan dari roh umat Tuhan hari ini yang sedang menjerit dan berkata, Lord show me something, show me what to do, show me more. I want the truth, aku ingin kebenaran, tunjukkan kepadaku sesuatu yang lebih, karena aku tidak mau berjalan hanya di sini. Aku butuh lebih daripada sekadar hiburan, aku perlu sebuah jawaban. Dan itu roh mereka yang sedang menjerit. There is a crying out of the spirit. Ada satu jeritan roh. Dan saya percaya hari-hari ini roh Anda menjerit dengan cara yang sama. Anda perlu lebih dari sekadar informasi, Anda perlu sebuah impartasi. Anda perlu lebih daripada sekedar tahu sesuatu. Hari-hari ini ada sebuah jeritan yang berkata, enough about knowing, I want to experience something. Cukup saya ingin mengalami. Ada satu jeritan dari umat Tuhan dan itu jeritan yang saat ini memang sedang Tuhan tunggu-tunggu. Karena Tuhan lagi sedang berkata begini, oke, kamu udah biasa menjalani hidup kamu, semua nyaman, semua biasa, oke. Where's the cry out? Mana? Kalau saudara lihat perjalanan hidup Tuhan kita, saudara akan paham. Dia pribadi yang rohnya itu senantiasa merindukan sesuatu. Makanya sekalipun dia udah pelayanan seharian, kesana kemari, menyembuhin orang sakit, capek-capek, subuh-subuh dia bangun. Dia cari bapaknya. Dan rohnya menjerit dan berkata, show me what I have to do, show me your way, tunjukkan jalanmu. Dan hari-hari ini tidak terbatas oleh usia, ada satu jeritan yang sama yang saat ini muncul dalam diri umat Tuhan. Anda lapar dan Anda haus untuk sesuatu yang lebih lagi. Kita hidup dalam sebuah masa sebagai orang-orang Kristen, di mana kita menganggap bahwa segala sesuatunya sudah berjalan biasa-biasa. Ah ya biasa. Apalagi udah gitu, di sana udah gitu. KKR-nya udah gitu, KKR ada KKR yang emang, ada KKR yang agak aneh, ya ada, semua sama gitu lagi. Ibadah minggu juga gitu lagi paling, saya udah tahu akhirnya bakal gimana. Saya pernah hidup dalam sebuah masa di mana ketika saya datang beribadah, saya duduk di kursi saya dan saya bilang begini, Tara juga tahu akhirnya gimana. Tidak ada lagi satu ekspektasi yang berkata begini, Lord, what do you want to do today? Nggak ada lagi sebuah Gak ada itu jeritan degup jantung kita yang Tuhan mau buat apa hari ini? Akan terjadi apa hari ini? Aku akan alami apa hari ini? Aku beribadah hari ini dengan beban, tapi Tuhan aku menanti-nantikan Engkau. Tuhan mau buat apa hari ini? Tuhan mau katakan apa hari ini? Tuhan mau bicara apa hari ini? Degup jantung yang kayak gitu yang merindukan Tuhan, itu udah jarang. Tapi kalau hari ini hatimu merindukan Tuhan dengan cara demikian, saya mau katakan satu hal, engkau orang yang sangat berbahagia. Karena jeritan hati seperti itu akan diresponi Tuhan dengan luar biasa. Amin. Mau belajar kita mengharapkan Tuhan dengan cara kayak gitu? Biasa. Keren. Makanya kalau saudara kenal Allah kita, dia tuh disebut begini, He is the God of the sudden. Dia Allah yang tiba-tiba.
Kenapa dia suka menjadikan dirinya dijuluki Allah yang tiba-tiba? Kalau saudara baca kitab perjanjian baru, saudara akan dapati dia tiba-tiba, lihat tiba-tiba. Kenapa? Karena dia ingin umatnya hidup dalam sebuah ekspektasi atau pengharapan. Kalau saudara sudah tahu apa yang akan terjadi, bagaimana jalannya, kira-kira bakal seperti itu alurnya. Itulah sebabnya kenapa Allah seringkali menyembunyikan rencananya dari umatnya. Bukan supaya bikin umatnya bingung, tapi karena Allah ingin umatnya memiliki sebuah ekspektasi lebih tinggi mengenai apa yang akan dia lakukan. Dan kalau saudara punya ekspektasi dengan cara seperti itu, saudara sebenarnya sedang membuat hati Tuhan gak tahan. Ini orang beda loh. Yang lain tuh kalau datang tuh biasa-biasa. Ini orang beda, kelihatannya kalem tapi hatinya tuh seperti, Lord, show me something. Tuhan tunjukkan aku sesuatu, bicara hari ini, apa yang mau Engkau sampaikan. Itu dahsyat. Saya waktu itu melayani di Jembatan 2. Saya ketemu dengan satu bapak. Dia udah tua umurnya, dia bilang udah 70 tahun lebih. Selesai saya bawa firman, bapak itu ketemu dengan saya, kita ngobrol-ngobrol. Dan dia bilang, saya sudah 72 tahun lebih, Pak. Tapi hati saya ini masih merindukan Tuhan lakukan sesuatu yang lebih daripada apa yang pernah saya lihat. Saya bilang, wow, keren itu keren. Harusnya kalau udah 72 tahun ya udah tenang aja lah, udah yang repot-repot lah. Duduk manis-manis, tenang-tenang, dengerin firman, pulang, udah. Tapi orang ini beda. Dia tetap berkata, no, I know there is something more. Sekarang saya mau tanya, tahukah percayakah saudara bahwa ada sesuatu yang lebih lagi yang Tuhan mau nyatakan buat hidup saudara? Ada sesuatu yang lebih. Itulah sebabnya kenapa Tuhan tidak pernah ingin memberi umatnya semua. Karena kalau udah dikasih semua, udah. Dia kasih segini, responmu gimana? Lord, more. Oke, kasih segini, gimana? More. Makanya Daud bilang begini, aku mau buka mulutku lebar-lebar. Dan Tuhan akan isi sampai penuh. Saya percaya hari ini kalau saudara mau buka hati saudara lebar-lebar buat Tuhan, saudara akan alami sebuah kepuasan yang berbeda hari ini. Amin. Memang gak ada pelang di depan tulisannya KKR, gak ada sih. Tapi saya percaya di mana ada hadirat Allah di situ ada KKR. Kan benar, amin? Di mana ada hadirat Allah di situ ada kemerdekaan. Ada kebangunan rohani. Dan hari ini saya mau kita sama-sama kerjasama. Saya dengan excited menyampaikan firman, saya harap saudara dengan excited menerima firman dan meresponi firman yang akan disampaikan. Amin? Coba tepuk kanan kiri saudara dan katakan get excited. Apa itu excited? Ya apapun, tepuk aja dulu ya. Oke, haleluya. Kita sama-sama buka Alkitab kita. Kitab Matius, pasalnya yang ke-11. Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-1. Saya ingat waktu saya baru-baru bertobat SMA, ada sebuah lagu yang dijanjikan oleh Roni Daud Simeon, berbicara tentang hadirat Tuhan. Lagu itu terngiang-ngiang sementara tadi kita penyembahan. Itu lagu yang luar biasa. Lagunya begini, coba minta satu nada. Makanya kenapa saya suka minta ditemenin tuh, karena saya suka nyanyi. Di dalam hadirat-Mu ku temukan wajah-Mu. Masuk tahu ya lagunya Pak ya? Di dalam hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu. Di dalam hadirat-Mu Kau beriku sukacita. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, Kau beriku kemenangan. Matius pasalnya yang ke-11, saya akan bacakan buat saudara ayatnya yang kedua. Judul perikopnya Yesus dan Yohanes Pembaptis. Dikatakan begini, di dalam penjara
Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nanti kita baca lanjutannya. Ada sebuah peristiwa, kalau saudara dengar suara saya agak-agak kayak Bryan Adams karena saya lagi gak enak tenggorokan. Ada sebuah peristiwa ketika Yohanes ada di sebuah penjara dan dia mulai bertanya kepada murid-muridnya, tolong tanyain tuh sama Yesus itu, betulkah dia itu juru selamat? Betulkah dia yang kita nanti? Atau kita harus nunggu yang lain? Karena pada masa itu ketika Yohanes ada di penjara, Yohanes dalam sebuah situasi di mana dia mulai mempertanyakan apa yang selama ini dia percaya. Dia mulai mempertanyakan apa yang selama ini dia yakini, bahkan berbicara dengan penuh kebenaran dan kelantangan. Dia mulai mempertanyakan semua itu ketika dia berada di sebuah tempat yang namanya penjara. Saya perlu perkenalkan mungkin sama saudara Yohanes Pembaptis kalau saudara belum kenal dia. Saya perkenalkan sejarah singkat Yohanes Pembaptis. Saya nggak tahu dia lahir di mana, jadi jangan tanya sama saya. Cuman saya mau perkenalkan mengenai dia. Pertama begini, dia adalah orang yang dibesarkan Tuhan di padang gurun, dibesarkan Tuhan. Orang yang sangat penuh roh, seorang yang dengan berani menyuarakan kebenaran dan percaya apa yang dia katakan benar. Dia orang yang yakin ketika dia berkata, hei kamu harus lihat anak domba Allah yang disembelih. Itu dia juru selamat. Dia yakin dengan apa yang dia bilang. Itu orang yang sama yang mendapat penghormatan dari Allah di surga untuk membaptis Yesus di Sungai Yordan. Orang yang sama. Itu orang yang sama yang begitu luar biasa dilihat oleh orang-orang. Karena dia berani melawan ahli Taurat dan orang Farisi dan menyatakan kebenaran pada zamannya. Dahsyat ya? Setuju dengan saya? Itu orang yang sangat dahsyat. Tapi pada satu titik, Yohanes di penjara dan dia mulai mempertanyakan apa yang selama ini dia percaya. Yohanes menerima janji dari Tuhan bahwa akan datang satu juru selamat dan dia melihat dengan matanya sendiri juru selamatnya datang. Tapi pada satu titik dia mulai mempertanyakan apakah yang dia lihat itu juru selamat atau bukan. Dan saya merasa hari-hari ini kita sebagai umat Tuhan mungkin hidup dalam situasi yang sama. Ada masa-masa di mana kita berkata, oh yes Lord, amin, haleluya. Gitu ya. Ketika hamba Tuhan ini nyampein khotbah, betul Pak, itu saya banget Pak. Tos, gitu ya. Akhirnya saudara semangat. Tapi pada satu titik, Anda dalam sebuah situasi di mana, benar itu tuh janjinya. Masa sih? Waktu itu gue teriak-teriak, kenapa ya? Gak keinjak kaki gue padahal enggak. Enggak lagi stres juga enggak. Terus kenapa? Kita mulai mempertanyakan apakah betul itu suara Tuhan atau bukan. Apakah betul janji Tuhan atau bukan. Apakah betul dia akan genapi atau tidak. Sebuah situasi. Dan saya bertanya kenapa Tuhan izinkan Yohanes ada di situ. Dalam sebuah situasi yang sangat berbahaya. Karena bisa saja Yohanes tiba-tiba menyangkal Tuhan. Tapi saya percaya hari ini Tuhan mengizinkan saudara mungkin berada dalam situasi yang sama. Di mana kita mulai mempertanyakan, Tuhan, benar ini? Benar. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, saya suka soalnya bikin orang mikir. Bukan supaya saudara botak, enggak ya. Cuma supaya kita sama-sama mengerti firman. Saudara berpikir begini. Apa janji yang pernah diucapkan dalam hidup saudara? Kalau saudara pernah didoakan oleh seorang hamba Tuhan dan dia menyampaikan sebuah perkataan profetik atau nubuatan. Apa yang pernah saudara dengar dan sampai hari ini saudara belum lihat itu kejadian? Dan pernahkah Anda berpikir bahwa kayaknya tuh hamba Tuhan rada-rada error kali ya, ngomongnya ngasal, bukan buat saya kali, buat teman di sebelah saya. Karena saya berdiri ada 3 jejer, jadi kayaknya salah numpangin tangan. Gitu. Pernah? Saya punya satu tokoh lagi. Tokoh ini luar biasa. Tokoh ini itu nggak rumit orangnya. Ketika dia disuruh keluar dari Urkasdim, dia nurut. Dia nggak nanya dulu, kira-kira strategis nggak tempatnya? Kan suruh saya keluar dari Urkasdim, mau bawa saya kemana? Enggak, orangnya nggak rumit, nggak jelimet. Dia respon.
Orang ini dahsyat. Ketika disuruh ganti nama, Abram jadi Abraham, dia nurut. Walaupun ketika dia ganti nama, orang-orang bilang rada gila. Kenapa? Karena anak belum punya, ngasih nama diri Abraham. Bapak buat banyak anak, tapi dia nurut. Dia bilang, saya percaya, saya akan punya anak, bahkan banyak anak saya. Tuhan bilang gitu kok sama saya. Tapi pada satu titik, orang yang sama. Di Kejadian pasal 15, bilang begini, Tuhan, ntar lagi mati nih, anaknya belum ada juga. Mana janjinya? Udahlah. Tuhan bilang, Abraham, aku jaminanmu. Kamu akan dapat upah yang sangat besar. Udah deh, sekarang mah jangan janji, mana buktilah. Gitulah. Jadi Abraham itu seperti warga negara yang baik. Tunjukkan kepada kami janji. Jangan sekedar janji-janji kosong, janji yang ada buktinya. Gitu ya, kayaknya Abraham ke Tuhan gitu. Tuhan udahlah, jangan janji-janji lah, capek. Mana buktinya? Satu titik. Itu orang yang sama. Dan saya merasa hari ini kita dalam sebuah tantangan yang sama. Ketika tahukah saudara, ketika iblis melihat saudara begitu meresponi firman, dia akan coba mendekati saudara dan berkata begini, mana? Gak ada buktinya. Nah, Kejadian, mana? Sampai sekarang gak ada yang berubah, tetap sama. Suami lu dulunya waktu lu nikahin, atlet taekwondo karena suka nendang, sekarang dia atlet tinju karena suka mukul. Mana gak ada yang berubah, tetap sama. Kalau orang-orang lewat rumah lo, dulu orang lihat rumah lo begitu sepi, sekarang banyak UFO. Kadang ada vas bunga terbang, kadang ada piring terbang, gak ada yang berubah, tetap sama. Dan akhirnya kita mulai mempertanyakan, betulkah janji pemulihan itu? Betulkah dia akan lakukan itu? Tapi saya mau katakan satu hal sama saudara. Dia akan lakukan. Dia akan genapi janjinya. Dan Yohanes ada dalam sebuah titik di mana dia merasa, Tuhan tolong jangan permalukan saya. Saudara bisa pahami ya keadaan Yohanes ya. Tuhan jangan permalukan saya Tuhan, saya udah percaya loh Tuhan tuh adalah Mesias. Tolong Tuhan jangan percaya, malu muka saya mau dibawa kemana, emang jenggotan tapi tetap Tuhan jangan tolong gitu kali ya pikirnya. Dan kita sering kali begitu, Tuhan jangan permalukan saya Tuhan. Jemaat suka lihat setiap hari kalau saya responi firman saya bilang amin. Mana buktinya Tuhan? Jangan permalukan saya Tuhan gitu kan. Sampai satu titik Tuhan bilang gini, biarin kamu malu. Loh saudara pikir gila nih, hamba Tuhan aneh. Enggak, saya serius. Karena saudara harus mulai belajar satu hal yang akan sama-sama kita bahas hari ini. Anda jangan lagi hidup dengan reputasi Anda sebagai manusia. Anda harus hidup dengan reputasi dia sebagai Tuhan. Di situ dikatakan dengan jelas begini. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Artinya begini, katakan kepada Yohanes, aku punya reputasi yang tidak perlu dipertanyakan. Katakan kepada Yohanes, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Dan katakan kepada dia, jangan pernah lagi meragukan aku. Tahukah saudara bahwa Allah yang saudara sembah punya reputasi yang luar biasa. Itulah sebabnya kenapa dia disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan begini, sejak zaman Abraham, zaman Ishak, sampai zaman Yakub, reputasiku sudah teruji sebagai Allah yang senantiasa menggenapi janji, sebagai Allah yang bisa buka pintu di tengah-tengah kesulitan, sebagai Allah walaupun kamu tinggal di Mesir, aku bisa membuat engkau kaya. Reputasiku sudah teruji. Lihat Ishak, aku gagal? Enggak. Aku berhasil membuat dia berkati. Lihat Abraham, aku gagal? Enggak, aku kasih dia anak. Tapi kalau kita hidup dengan reputasi kita sendiri, kita akan sibuk pertahankan muka kita. Tuhan jangan permalukan aku. Enggak apa-apa, kamu malu. Karena kalau kamu hidup buat aku, kamu akan berdoa dengan cara berbeda. Tuhan jangan permalukan namamu. Tahu ketika Tuhan bilang begini ke Musa, aku udah gak mau tinggalin Israel. Aku udah gak mau lagi dekat-dekat sama Israel, aku mau tinggalin. Musa bilang apa? Tuhan, apa kata bangsa lain? Kalau mereka dengar Tuhan yang Israel sembah meninggalkan Israel. Tuhan, bahasa kasarnya begini, Tuhan reputasimu dipertaruhkan atas bangsa ini. Karena engkau sebut bangsa ini bangsa pilihan. Saya mau katakan kepada saudara, ketika dia berkata bahwa Anda adalah orang pilihannya, itu berarti dia belajar dan dia ingin mengajar saudara untuk percaya bahwa
reputasinya dipertaruhkan buat hidup saudara. Karena saudara sudah dipilih. Dan orang akan bilang begini, orang pilihan kok gitu, orang pilihan kok hidupnya biasa-biasa, orang pilihan kok gak ada terobosan. Kira-kira yang lebih malu siapa? Yang dipilih atau yang milih? Yang milih. Itulah sebabnya kalau saudara-saudara adalah orang pilihan Tuhan, saudara sebenarnya tidak perlu takut. Dia akan jamin apa yang sudah dia pilihkan dalam hidup saudara. Itulah sebabnya 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, kamulah bangsa yang terpilih. Kalau bahasa Inggrisnya, you are the chosen generation. Generasi yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah. Dalam terjemahan lainnya dikatakan, you are peculiar people. Bukan bangsa yang kudus, bangsa yang agak ganjil. Kenapa ganjil? Kenapa dibilang aneh? Karena memang kepercayaan mereka agak-agak unik. Mereka mempercayai sesuatu yang terlalu dahsyat, terlalu besar, dan tidak mungkin bisa dilakukan manusia. Ini orang ini bisa percaya, bisa menghentikan matahari, dan matahari berhenti. Ini orang yang sama, yang sudah sangat tua, dan masih percaya akan bisa melahirkan seorang anak. Dan pada kenyataannya dia bisa melahirkan anak. Memang Anda akan disebut agak ganjil, agak aneh. Karena apa yang Anda percayai. Tapi Tuhan berkata, you are chosen. Dan kalau saya ketika saya pilih seseorang, saya tidak akan pernah sampai mau orang berpikir pilihan saya salah. Itulah sebabnya saya selalu percaya Allah kita gak pernah salah pilih. Allah kita gak pernah salah pilih. Percayakah saudara kalau saudara orang pilihan Tuhan? Anda dipilih untuk menerima berkat-berkatnya. Anda dipilih untuk mengalami mujizatnya. Anda dipilih untuk mewarisi kerajaannya. Anda dipilih untuk dipakai dengan luar biasa. Anda dipilih untuk mengalami promosi yang daripada dia. Karena peninggian bukan dari barat, dari timur, tapi dari Allah. Percayakah Anda bahwa Anda dipilih oleh Allah? Itu berarti reputasinya dipertaruhkan atas hidupmu. Karena dia udah pilih. Karena ketika orang mempertawakan Anda, sebenarnya orang sedang mentertawakan dia. Itulah sebabnya dia tidak akan biarkan. Ada satu kitab dalam Alkitab kita, Yesaya berkata begini. Dia akan membungkam mulut orang-orang yang menyindir dan mentertawakan engkau. Cara membungkamnya gimana? Ketika orang-orang berkata, hidupmu lah gak akan jadi apa-apa lu mah. Ya kalau mau udah bakal biasa-biasa aja. Tuhan bungkam mulut mereka dengan melakukan sebuah tanda dan keajaiban di dalam hidup orang itu. Dan orang akhirnya berkata begini, kok bisa? Kok bisa nih? Mau bikin orang kaget kayak gitu? Anda harus percaya sama dia. Dan Yohanes mengalami sebuah situasi dan Tuhan berkata begini, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kekecewaan itu telah membuat banyak orang terpental dan jatuh. Sejak zaman kerajaan Majapahit, enggak masuk sampai situ. Sejak zaman Adam dan Hawa diciptakan, kekecewaan itu sudah masuk. Adam kecewa karena dia percaya sama Hawa. Hawa, kau udah dibilang jangan makan buah itu, kenapa kamu makan? Dan akhirnya ketika Tuhan tanya, Adam, di mana kamu? Tuhan, saya sembunyi. Siapa yang salah? Enggak ditanya padahal siapa yang salah, dia ngaku sendiri. Tuhan, wanita yang kau tempatkan di sisiku. Bahasa Adam adalah begini, Tuhan, aku kecewa sama orang ini. Aku kecewa sama pasangan yang telah engkau berikan buat aku. Aku kecewa. Dan kekecewaan itu turun-temurun. Habel kecewa. Mungkin Habel kecewa sebagai adik karena kakaknya bunuh dia. Kain kecewa karena persembahannya gak diterima, cuma persembahan Habel. Kekecewaan telah merasuk dan telah membuat banyak orang keluar dari rencana Tuhan. Dan hari-hari ini kekecewaan itu sama, sedang mencoba untuk membunuh saudara. Tujuan kekecewaan adalah bukan untuk membuat Anda merasa hidup tidak nyaman. Enggak, tujuan kekecewaan adalah untuk membunuh destiny Anda dalam Tuhan. Tujuan kekecewaan tidak hanya sekadar untuk membuat Anda, hidup saya tuh sejak saya kecewa tuh gak nyaman. Enggak, tujuan kekecewaan adalah untuk membunuh destiny yang telah Tuhan sediakan di depan. Iblis tuh gak terlalu terpengaruh dengan keadaan Anda saat ini, setuju deh, percaya deh. Anda mau guling-guling, mau koprol, terserah. Dia gak terlalu terpengaruh. Karena fokus dia cuma satu. Orang ini harus pada akhirnya berhenti di tengah jalan dan tidak melihat janji Tuhan digenapi. Tujuannya cuma itu. Itu tujuan iblis. Tujuan dia yang paling utama. Jadi hari-hari ini saya mau saudara mau punya pemahaman begini. Ini pemahaman sederhana tapi saya mau saudara paham. Percayakah saudara bahwa apa yang saudara alami hari-hari ini cuma sementara? Sementara.
Ketika saya lihat diri saya yang sekarang, saya bilang begini, this Joseph is just temporary Joseph. Ini cuma Yosef yang sementara. Yosef yang Tuhan janjikan gak begini, lebih dahsyat. Itulah sebabnya apapun yang sekarang saya alami, saya mulai belajar berkata, Tuhan ini cuma sementara. Badainya cuma sementara, tantangannya cuma sementara, bebannya cuma sementara. Karena apa yang Tuhan janjikan buat aku itu terlalu dahsyat di depan. Dan aku tidak akan berhenti di sini, hanya sekedar berputar-putar di sini, aku mau bergerak bersama dengan Engkau. Dan ketika kita lihat keadaan keluarga kita saat ini, kita bisa berkata dengan penuh keyakinan ini cuma sementara. Karena apa janji Tuhan buat keluargaku gak begini. Janji Tuhan buat keluargaku adalah keluargaku akan diberkati. Akan ada terobosan. Istri, anak, suami, kami akan sama-sama beribadah. Karena ini belum terjadi seperti ini cuma sementara. Tapi kebanyakan kita panik karena kita berpikir itulah akhirnya. Kita berpikir it's the end. Udahlah emang udah begini tuh kan, udah berakhir. Enggak, itu cuma sementara. Usaha Anda mungkin sekarang cuma usaha kecil, tapi itu bukan selamanya begitu. Tuhan akan memberkati Anda, tapi Anda harus mulai belajar melihat bahwa apa yang sedang Anda alami sekarang itu hanya sementara. Karena Tuhan menjanjikan sesuatu yang lebih dahsyat. Dan Tuhan mengajarkan Yohanes hal yang sama. Yohanes, ini cuma sementara. Abraham, itu cuma sementara. Biarkan orang-orang itu mengejekmu. Biarkan orang-orang itu berkata buruk tentang engkau. Biarkan mereka berkata sesuka-suka mereka. But you wait until I do something for your life. You wait until my time come. Kamu tunggu sampai waktuku tiba. Dan semua mulut itu akan dibungkam. Jadi kalau hari ini ada orang yang mandang rendah saudara, sementara. Saudara tahu Yusuf? Dia jadi tukang pel, pembantu rumah tangga di rumah Potifar. Pada zaman itu pembesar-pembesar lihat pembantu aja gak mau. Karena dia merasa kalau lihat pembantu harga dirinya turun. Jadi kalau ada pembantu gini aja. Tolong ngambil minum, gak mau lihat. Tapi tahu dalam hati Yusuf apa? Saya merasa dia bilang begini, memang sekarang kamu pandang saya rendah, itu cuma sementara. One day I will be a leader. Suatu saat aku akan jadi pemimpin. Karena janji Tuhan buat aku akan jadi pemimpin. Daud pernah pura-pura gila, hanya untuk menyelamatkan diri. Dan orang-orang mentertawakan dia, orang gila, orang gila, orang gila. Daud bilang begini, ini cuma sementara. Karena janji Tuhan buat aku akan jadi raja. Kamu sekarang pandang aku sebelah mata, kamu sekarang pandang aku rendah, tapi janji Tuhan buat aku akan jadi raja. Saya ingin menyampaikan pesan ini buat hidup saudara. Kalau ada orang-orang yang memandang rendah keluarga Anda, hanya kalau keluarga Anda berantakan, itu cuma sementara. Ketika Allah pulihkan keluargamu, orang-orang itu akan berdecak kagum. Dan Anda akan jadi saksi Tuhan, bagaimana kuasanya dinyatakan. Amin. Coba tepuk kanan kirimu dan katakan, itu cuma sementara. Amin. Ada sebuah quotes, karena saya suka Twitteran, Twitter gitu ya. Jadi ada quotes di Twitter bilang begini. Rencana Tuhan buat kita adalah yang terbaik. Jika yang terbaik itu belum Anda alami, berarti itu bukan akhir. Rencana Allah buat engkau adalah yang terbaik. Kalau apa yang engkau alami sekarang bukan yang terbaik, itu berarti bukan akhir. Setuju ya? Anakmu dalam rancangan Tuhan akan menjadi seorang anak yang luar biasa, membanggakan orang tua. Kalau sekarang anakmu tidak begitu, itu bukan akhir kehidupannya. Can you believe that way? Bisakah Anda percaya dengan cara demikian? Amin. Jadi kalau Anda sekarang merasa mengalami kekecewaan, saya tidak sedang menghakimi Anda, karena Yohanes juga gitu. Maksudnya, jadi dalam artian ya itu manusiawi. Cuman mau gak bangkit gitu loh. Jadi gak akan saya bilang orang yang kecewa adalah orang yang imannya rendah. Enggak, saya gak bilang gitu. Saya justru cuma mau mengatakan kepada saudara, tokoh di Alkitab juga pada kecewa. But your respond, tapi respon Anda menentukan Anda mau bangkit dan tetap berjalan melihat janji Tuhan digenapi, atau tetap terpuruk dengan kekecewaan yang Anda alami. Itu pilihan. Amin. Oke, kita buka satu ayat Ibrani pasalnya yang ke-6. Kita bicara tentang janji Tuhan. Saya sedang Tuhan bawa bicara tentang itu. Karena Tuhan ingin mengingatkan umatnya akan janji-janjinya yang luar biasa. Amin. Kalau sudah dapat katakan amin. Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 19.
Malah saya yang belum dapat ya. Saya nungguin saudara, saya nggak buka. Oke, kalau sudah dapat, kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3, ayat 13. Sebab Abraham sebab karena itu haleluya. Karena itu untuk meyakinkan mereka yang berhak, katakan bersama-sama yang berhak. Siapa yang berhak? Kitab Roma pasalnya yang ke-8 berkata, kamu bukan lagi hamba, kamu tidak lagi terikat dengan roh perbudakan, tapi kamu telah menerima Dia, dan oleh karena kamu telah menerima Dia, rohnya bersama-sama dengan rohmu berseru ya Aba ya Bapa, dan kamu bukan lagi budak, tapi kamu adalah anak. Apa arti anak? Anak ahlinya adalah ahli-ahli waris kerajaan Allah. Berhak menerima warisan kerajaan. Jadi Allah berkata begini, tidak untuk semua orang aku memberikan jaminan, tapi hanya kepada orang-orang yang telah kupilih, dan hanya kepada orang-orang yang adalah anak di hadapanku. Orang-orang itu yang berhak menerima apa yang telah aku janjikan buat mereka. Itu yang membuat saudara berbeda dengan orang-orang dunia. Semua diberkati, semua punya mobil, mobil punya. Rumah, semua juga bisa punya rumah. Berhasil, semua juga bisa berhasil. Apa yang membuat Anda berbeda? Apa hanya karena KTP Anda dibuat udah KTP elektronik sedangkan yang lain masih KTP laminating? Apa yang membuat Anda berbeda? Kalau bukan karena Tuhan yang Anda punya. Saya punya sebuah ilustrasi begini. Saudara misalkan jalan-jalan lalu beli steak. Contohnya steak jengkol ya. Jadi saudara beli steak jengkol dan saudara lihat steak jengkol ini enak. Akhirnya saudara telepon ke rumah. Halo, misalnya anak saudara namanya Andre. Andre, mama mau pulang nih. Mama bungkusin ya steak. Oke, makasih mah. Tapi karena saudara juga punya pembantu di rumah, jadi saudara juga bungkusin buat pembantu. Saudara sampai ke rumah, saudara bawa steaknya. Ini nih, saya bawa steak. Mbak, ini buat Mbak. Andre, ini buat kamu. Steaknya sama. Rasanya sama, rasa jengkol, nggak ada bedanya. Harganya sama, kualitasnya sama. Tempat yang jual sama. Sama-sama dikasih berkat. Betul? Si pembantu dikasih berkat, si anak dikasih berkat. Setuju ya? Tahu apa yang tidak akan saudara berikan kepada pembantu dan hanya saudara berikan kepada anak? Warisan. Semua orang di dunia bisa dapat berkat. Tapi tidak semua dapat warisan. Karena warisan cuma diberikan kepada orang-orang yang punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Hubungan yang berdasarkan darah Yesus yang mengalir dalam hidup mereka. Itulah sebabnya buat orang-orang itu Tuhan berani mempertaruhkan reputasinya, namanya atas orang-orang demikian. Karena kita beda. Coba tepuk kanan kirinya katakan, karena kita beda. Amin. Itulah sebabnya kenapa Tuhan rindu ada semakin banyak orang yang tergabung dalam keluarganya. Tapi bagaimana caranya orang-orang bisa tergabung dalam keluarganya? Hanya ketika mereka melihat ada sesuatu yang berbeda. Itulah sebabnya Yosua bilang begini. Me and my family, we are created for signs and wonders. Aku dan keluargaku, kami itu diciptakan untuk tanda dan keajaiban buat bangsa lain. Itu keren loh. Keren loh. Yosua gak bilang, aku dan keluargaku, kami diciptakan untuk jadi keluarga yang bahagia. Enggak. Gitu. Yosua nggak bilang, aku dan keluargaku kami diciptakan untuk menjadi keluarga yang sangat indah, rukun, bangga. Yosua juga nggak sekedar bilang, aku dan keluargaku kami diciptakan untuk jadi keluarga yang diberkati. Haleluya. Yosua bilang, aku dan keluargaku kami diciptakan untuk menjadi tanda buat orang di luar sana bahwa kami punya Tuhan. Dan kalau hari ini sasaran Anda, mimpi Anda cuma sekedar menjadi keluarga yang diberkati, come on, forget it. Lupakan itu. Tuhan punya janji yang lebih besar daripada itu. Kalau
tujuan Anda, keinginan Anda, harapan Anda hanya untuk menjadi sekedar sebuah keluarga yang baik. Jadilah keluarga yang menjadi tanda buat orang di luar. Karena untuk keluarga-keluarga seperti itu, Tuhan akan nyatakan dan demonstrasikan kuasanya dengan luar biasa. Tapi kalau cuma sekedar, Tuhan aku pengen keluargaku diberkati. Ya udah, dikasih nih sate jengkol, udah ya cukup ya. Mau minta diberkati kok. Tapi Tuhan jadikan aku tanda buat orang di luar. Oh, berarti kamu lebih daripada sate jengkol, kamu perlu lebih dari itu. Tuhan, aku ingin keluargaku semua bercukup-cukupan. Ya udah nih, kasih cukup nih, buat keluarga cukup kan? Cukup. Tuhan, aku mau keluargaku jadi berkat buat banyak orang. Oh, berarti kamu butuh lebih. Tuhan, aku mohon Tuhan, promosikan aku, karena aku ingin hidupku mapan Tuhan. Ya udah dikasih nih promosi, ya udah mapan kan, udah kan? Tuhan, aku mau Tuhan, promosikan aku supaya orang-orang melihat siapa Engkau dalamku. Oh, berarti kamu cuma nggak bisa cuma sekedar promosi biasa. Kamu harus alami mujizat. Sikap hati Anda menentukan apa yang bisa Anda alami dari Tuhan. Saya suka dengan istilah begini, your capacity of your heart determine how much you can get. Kapasitas hati Anda bukan kapasitas kantong, bukan kapasitas kemampuan, bukan kapasitas kehebatan, tapi kapasitas hatimu yang menentukan seberapa banyak Tuhan bisa percayakan atas engkau. Hatimu, sebesar apa hatimu? Atau kamu cuma punya kapasitas hati yang asalkan aku dan anak-anakku cukup. Ya sudah, cukup. But you will not be a sign and wonders. Anda tidak akan jadi tanda dan keajaiban. Padahal Kisah Rasul 1 ayat 8 bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi keluarga yang sangat diberkati. Enggak gitu. Kamu akan menjadi saksi. Kalau kata saksi, witness, itu artinya seseorang yang punya sesuatu yang dapat dia pertanggungjawabkan mengenai apa yang dia saksikan. Jadi kalau gue sekarang udah punya mobil loh, emang terus gue harus bilang wow gitu karena lo punya mobil. Gitu. Kalau cuma sekedar itu. Tapi kalau Anda bilang, kamu tahu nggak, keluarga gue udah hampir hancur berantakan, udah nggak tahu gimana, ini bisa pulih lagi. Orang akan bilang, lu nyewa psikolog dari mana? Dari luar negeri? Enggak. Dari surga psikolognya, Roh Kudus. Oh keren ya, bisa ya? Bisa. Gue sewa psikolog gak manjur, kacau. Saya mau cerita, saudara pernah baca cerita tentang Cinderella ya? Cinderella atau Putri Salju atau ya apapun itulah. Ada sebuah cerita di sebuah kerajaan, ada seorang raja yang sangat dihormati, sangat terkenal. Raja ini ya. Dan rakyatnya suka sama raja ini, karena raja ini adalah raja yang mereka minta dan dikasih sama Tuhan. Jadi rakyat senang sama raja ini. Tiba-tiba si raja rada error. Dia suka kemasukan setan. Jadi kalau dia lagi baca pengumuman, saudara-saudara. Wah gak jadi deh pengumumannya. Rada error kadang rajanya. Jadi si raja sejak mulai kemasukan setan, kemasukan roh jahat, udah gak bisa memimpin kerajaan dengan baik. Lalu diadakanlah sayembara. Gitu ya. Dicari pemain musik yang bisa ngusir setan dari raja. Semua mulai daftar. Audisi dulu. Kamu kayaknya kurang bagus ya. Kamu belajar lagi gitu kayak Indonesian Idol ya, audisi dulu ya. Enggak, kamu kurang bagus gitu. Akhirnya terpilihlah orang-orang untuk bermain musik buat raja. Ada yang main kecapi dengan sangat indah. Si raja nangis. Tapi gak lama kemudian gini lagi dia, masih belum sembuh. Dipanggil lagi seorang pemain harpa. Dia main dengan sangat indah karena dia pemain harpa dunia. Diakui oleh orang banyak. Dia main harpa dengan sangat indah. Sampai pada akhirnya ketika itu semua hening. Karena permainan harpanya sangat indah. Sangat indah permainan harpanya. Sampai iblis pun tercengang. Bagus. Tapi tetap gak keluar. Masih di situ setannya, masih. Gak keluar. Sampai satu ketika ada orang bilang begini, Tuhan, saya pernah jalan-jalan di padang gurun. Tiba-tiba saya dengar ada seorang anak muda main kecapi. Permainannya indah, sempat membuat hati saya ingin nangis. Coba kita panggil dia. Akhirnya dipanggil anak muda ini, hei kamu main buat raja. Kamu anak Isai kan? Iya. Nama kamu Daud kan? Iya Pak, Daud. Main. Daud main.
Dalam hati Daud, Daud bilang begini, Tuhan, aku gak sedang bermain di hadapan raja ini, aku sedang bermain di hadapan raja di atas segala raja. Daud bermain dengan sangat luar biasa. Dan firman Tuhan berkata, roh itu undur daripada Saul. Keren. Hari-hari ini saya sedang berdoa karena saya punya komunitas profetik di Bandung. Saya menggembalakan sebuah komunitas profetik. Jadi kerinduan kami adalah untuk bangkitnya musisi-musisi yang seperti Daud. Skill mereka mungkin gak keren-keren amat. Kalau diadu di Java Jazz mungkin kalah. Tapi mereka punya hati yang luar biasa. Sehingga setiap kali mereka bermain ada kelepasan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada pemulihan. Ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Karena hati. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, Lord, give us a revolution in praise and worship. Ada revolusi dalam pujian penyembahan. Generasi Daud itu sedang bangkit. Tapi Daud itu adalah pribadi yang mengenal hati Tuhannya. Dan dia tahu, dia cuma anak muda biasa, anak muda ece-ece, gak punya pengalaman apa-apa, gak punya reputasi apa-apa. Tapi Daud tahu dia berjalan dengan reputasi Allah. Dan Allahnya adalah Allah yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya Daud mengalami sesuatu yang istimewa. Dia dipromosikan, dia jadi raja dan dia melihat janji Tuhan digenapi. Hatinya beda. Saudara mau punya hati seperti Daud? Hatinya tuh gak rumit. Hatinya tuh percaya. Percaya. Ibrani 6 ayat 13 sampai 19 memberikan kepada kita sebuah pernyataan. Ketika Allah menyampaikan firman, reputasinya ada dalam firman-Nya. Itu artinya begini, kalau firman itu gagal, berarti reputasinya akan dicap sebagai Allah yang gagal. Kalau firman itu tidak jadi, berarti reputasinya akan dicap sebagai Allah yang kalah. Itulah sebabnya ketika dia sampaikan firman dalam hidup saudara, dia tidak akan sampai biarkan firman itu gagal. Karena itu berbicara tidak tentang saudara, firman itu sedang berbicara tentang dia. Itulah sebabnya ketika kita berkata, Tuhan jangan permalukan aku, Tuhan bilang biarin kamu dipermalukan. Tapi ketika kita berkata, Tuhan jangan permalukan janji yang pernah engkau ucapkan dalam hidupku, genapi itu. Tuhan akan berkata, oh ya, karena janjiku atas engkau ada, oke, let's do it, let's make it happen. Genapi, ayo kita lakukan. Itu dahsyat. Saudara mau berdoa dengan cara berbeda mulai sekarang? Tidak lagi doa-doa kita tentang kita, tapi tentang dia. Tuhan, aku udah gak betah di keluarga ini, Tuhan, tolong. Ini keluarga udah benar-benar mengerikan, aku gak betah, aku gak nyaman. Tuhan bilang, biarin sampai kamu gak nyaman, biarin. Tapi kalau saudara mulai berdoa dengan cara begini, Tuhan, keluarga ini ditentukan untuk menjadi tanda dan bukti buat orang banyak. Aku perlu keluarga ini dipulihkan. Karena tidak sedang berbicara mengenai aku, suamiku, atau anakku. Ini sedang berbicara mengenai janjimu dan reputasimu yang telah engkau ucapkan atas keluarga ini. Beda. Itu beda. Makanya Allah kita memposisikan dirinya sebagai hakim. Kalau dalam sebuah pengadilan, saudara gak bisa teriak-teriak dan bilang, saya benar. Gak bisa. Saudara punya bukti yang kuat, konkret. Kenapa saudara harus benar? Kenapa saudara dibenarkan dan kenapa kasus saudara harus menang? Betul ya? Pernah dipanggil ke pengadilan karena nilang? Karena ketilang? Enggak ya? Tapi kalau saudara pernah ke pengadilan, saya pernah kan waktu itu saya ngurusin kakak saya yang masuk penjara, kakak sepupu. Orang Ambon dia, jadi kan ya. Jadi waktu saya datang ke sana saya bilang astaga. Tapi saya mulai belajar. Di pengadilan, saudara harus punya bukti yang kuat. Kenapa kasus saudara harus dimenangkan? Jadi kalau saudara bawa kasus saudara, Tuhan, kasus saya adalah usaha saya sekarang berantakan. Ada orang yang tikam saya dari belakang. Rekanan saya ternyata menipu saya. Saudara gak bisa ke pengadilan terus teriak-teriak, saya benar Pak, Bapak gak lihat air mata saya Pak, saya benar. Gak bisa. Harus ada bukti konkret. Kenapa? Dan ketika saudara menghadap pengadilannya Allah, saudara punya bukti konkret. Tuhan, keluarga saya harus dipulihkan. Kenapa? Karena firman-Mu berkata demikian. Bukti konkretnya ada. Buktinya jelas. Amin. Jadi jangan lagi kita berdoa secara egois untuk diri kita sendiri. Berdoalah untuk karena namanya ada atas saudara. Itulah sebabnya
2 Tawarik 7 ayat 14 itu selalu berkata begini. Memang selalu berkata begini, mungkin berubah kecuali yang roba ya. Umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, berbalik dari jalannya yang jahat. Maka aku akan memulihkan negeri mereka. Umatku yang atasnya namaku disebut. Artinya umatku yang kepada mereka aku pertaruhkan reputasiku. Aku pertaruhkan janjiku. Kalau saja mereka mau berbalik. Kalau saja mereka mau meresponi aku lagi. Gak ada yang gak mungkin. Gak ada yang gak mungkin. Amin. Amin. Itu Tuhan yang kita sembah. Dia tuh keren. Jadi kalau saudara ada yang bilang, jadi gue harus bilang wow gitu kalau Tuhan kita hebat. Iya harus bilang wow. Harus bilang wow. Jadi gue harus koprol gitu, ya koprol. Kalau perlu guling-guling gak apa-apa. Kalau saudara perlu menyatakan bahwa Tuhan kita dahsyat gak apa-apa. It's good. Jadi gue harus lompat-lompat gitu ya, karena Allah kita hebat. Iya kalau perlu lompat-lompat sampai nembrak tembok gak apa-apa. Karena dia dahsyat. Amin. Tapi jangan nabrak tembok juga, jangan, saya gak mau tanggung jawab ya. Amin. Ayat kedua, coba kita buka 2 Petrus 1 ayatnya yang keempat. Dua Petrus 1 ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan buat saudara. Satu, dua, tiga. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Allah telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang sangat berharga dan sangat besar. Kenapa berharga? Karena untuk supaya janji itu masuk dan diterima oleh saudara, ada pribadi yang harus tergantung di kayu salib. Itu bukan janji murahan. Kalau saudara pernah ikut seminar pria sejati atau pria hampir sejati, saya kurang tahu. Tapi intinya kalau ada seminar-seminar pria seperti itu, ada sebuah istilah begini, man is a man of his word. Pria adalah pria yang digambarkan atau didefinisikan oleh perkataannya. Artinya seorang pria gak boleh asal ngomong, dia gak boleh asal ngasih janji, dia gak boleh pria yang rada gombal bergit, aku akan beri segalanya. Enggak, dia harus pria yang mengatakan dan melakukan apa yang dia katakan. Kenapa Allah mengidentikan dirinya dengan seperti itu? Kenapa Allah bilang sama seperti pria, suami adalah kepala dalam keluarga, aku kepala jemaat. Kenapa? Karena Tuhan ingin berkata begini, aku adalah pribadi yang memegang perkataanku sendiri. Aku berbicara kepada dirimu bukan cuma sekedar untuk menghibur engkau, bukan hanya sekedar supaya membuat engkau datang kepadaku. Aku berbicara kepadamu karena aku serius ingin melakukan sesuatu dalam hidupmu. Jadi gak cuma sekedar sekedar kata-kata biasa. Jadi Allah kita tuh gak pernah punya mentalitas kayak gini. Yang penting mereka datang hari Minggu, mereka kuhibur, ya sudah cukup. Penting mereka dihibur. Jadi gak pernah Allah kita tuh bilang begini, jadi Bapak misalkan punya masalah, tolong Pak, tolong keluarga saya Pak dalam kehancuran. Terus firman Tuhan bilang begini, aku akan memulihkan keluargamu. Si Bapak ini pulang, haleluya, Tuhan akan pulihkan keluargaku. Dan tiba-tiba Tuhan bilang gini, enggak cuma buat kamu semangat doang, GR kamu ya. Benerin dulu hidup lo, baru enak aja. Kita pikir gitu Tuhannya. Yang penting kita semangat ke gereja hari Minggu, udah itu ya udah. Tuhan tuh mau saudara datang beribadah bukan cuma sekedar saudara semangat. Dia hanya ingin meneguhkan bahwa aku udah pernah bicara loh buat kamu, aku akan genapi loh. Enggak cuma sekedar kasih penghiburan. Allah kita bukan motivator, dia kreator. Kalau cuma sekedar motivator, saudara hanya akan sekedar dapat motivasi. Tapi hidupmu tidak akan pernah berubah. Tapi karena dia kreator, dia ingin terlibat dengan apa yang dia katakan. Dia ingin menciptakan sesuatu dalam hidupmu. Kalau motivator ya seperti saya paling cuma berdiri di sini dan koar-koar gitu kali ya. Kalau saudara punya masalah urus sendiri. Tapi Allah kita nggak begitu. Ketika dia menyampaikan sesuatu, dia bilang begini, nah
karena aku mau pulihkan keluargamu, bolehkah aku ikut campur? Dia nggak cuma sekedar ngomong lalu ninggalin saudara untuk berjuang sendiri. Itu sebabnya kalau saudara adalah pendukung sepak bola Liverpool, saudara akan menyadari kata-kata you never walk alone. Jadi ada slogan klub sepak bola Liverpool yang berkata Anda tidak akan pernah berjalan sendiri. Sebenarnya itu yang sedang Tuhan katakan buat kita. Anda tidak berjalan sendiri. Ketika Anda menerima janjinya dalam hidup Anda, dia juga pribadi yang ingin terlibat menggenapi janji. Itulah sebabnya dikatakan dia memberikan janji yang sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena ketika dia mempercayakan sesuatu buat saudara, saudara tidak akan pernah bisa mencapai itu tanpa dia. Jadi ketika dia memberikan kepada saudara sebuah tugas dalam pelayanan, emang sudah didesain sedemikian rupa sih tugasnya. Ini tugas, gue kasih sama lo, tapi lo gak akan pernah bisa ngelakuin tanpa gue. Ketika dia beri kepada saudara sebuah tanggung jawab, dia sudah desain sedemikian rupa sehingga saudara tidak akan pernah bisa memikul tanggung jawab itu tanpa dia. Jadi ketika dia ingin saudara menjadi suami sebagai kepala dalam keluarga, bukan karena dia menyerahkan, udah sekarang urus sendiri ya, gimana caranya terserah lu, enggak. Dia bilang kamu gak bisa lakukan itu sendiri, aku harus terlibat. Aku akan jadikan kamu kepala dalam keluarga, seorang suami yang luar biasa. Mau izinkan aku terlibat? Mau izinkan Tuhan terlibat dalam hidup saudara? Halo, amin? Amin? Dahsyat Tuhan kita itu. Yang kedua, kenapa janji itu berharga? Karena ada kematian pribadi di kayu salib. Dia harus mati dulu supaya kita bisa mengalami janjinya. Itulah sebabnya kenapa janji Allah begitu berharga. Ayat terakhir, Yesaya 55. Yesaya 55 ayat 8. Kalau saudara sudah dapat katakan haleluya. Oh, baru ada sekitar 4-5 orang. Yang sudah dapat katakan haleluya. Oke. Kita sama-sama baca dalam hitungan ketiga ayatnya yang ke-8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. 1, 2, 3. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya rancanganku dari rancanganku, rancanganmu jalanmu jalan-jalanku, dan rancanganmu tidak sama dengan rancanganku, rancanganku berbeda dengan rancanganmu, berarti sudah ditetapkan sejak awal bahwa kita berbeda. Ya, kalau sudah ditegaskan begitu rupa berarti emang kita beda kan. Seperti kalau cowok lagi nolak cewek atau cewek lagi nolak cowok. Udah ngomongin sedemikian rupa begitu banyak perbedaan hanya untuk meneguhkan bahwa berarti kita beda atau enggak bisa jalan balang. Oh gitu, ngotot aja lah gitu kali ya. Jadi intinya adalah Tuhan ingin menyatakan kepada manusia bahwa kita tuh memang sudah berbeda. Kamu di bumi, aku di surga. Kamu ciptaan, aku pencipta. Jadi jangan pernah bersikap seperti pencipta. Jadi jangan sibuk mencoba menciptakan sesuatu dalam hidupmu, kamu tidak pernah bisa karena kamu bukan pencipta, aku pencipta. Kamu harus izinkan aku masuk dalam hidupmu supaya ada sesuatu terjadi dalam hidupmu. Are we clear? Gitu kali Tuhan bilang ya. Are we clear? Jelas? Gitu. Saya suka ada seorang hamba Tuhan, Jason Afton, dan di lagunya dia katakan begini, Lord, help me to realize that I am a man and you are a God. Itu benar. Ajar aku menyadari bahwa aku ini manusia dan engkau Allah. Jangan dibalik. Itulah sebabnya Allah sedang berkata kepada kita begini. Karena kamu cuma manusia, karena kamu itu lemah, itulah sebabnya kalau kamu ingin mengalami janjiku dalam hidupmu, kamu harus izinkan aku terlibat. Sudah jelas sekarang bahwa saudara berbeda dengan dia? Yang menyatukan kita dengan dia adalah ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi tanpa Kristus saudara berbeda dengan dia, sangat berbeda.
Tapi sejak Kristus mempersatukan kita dengan Allah, kita menjadi satu dengan Dia, satu dengan rohnya, satu dengan kematian, satu dengan kebangkitan. Itulah sebabnya kita perlu Kristus untuk mengintervensi kehidupan kita dan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, karena tanpa Dia tidak akan pernah terjadi apa-apa. Itulah sebabnya orang-orang di luar sana yang tidak memiliki Kristus tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu dalam kehidupan mereka, melihat sesuatu berubah, karena mereka perlu pribadi itu untuk menjadi penengah. Selamanya mereka akan tetap berada jauh dengan Tuhan. Tapi kita dekat. Karena ada Kristus. Karena ada Yesus. Dia luar biasa. Dan ayat 11 berkata begini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan berhasil, katakan bersama-sama berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Berarti sudah jelas ya, kalau Allah kita adalah Allah yang senantiasa berhasil. Dia bukan Allah yang gampangan, bukan Allah yang suka gagal, dan bukan Allah yang berkata begini, gak apa-apa, dari kegagalan ada kebaikan. Saya ngebayangin kalau Allah saya kayak gitu luar biasa. Kalau kita manusia mungkin bisa mengambil hikmah dari semua itu. Tapi kalau Allah saya seperti itu saya gak mau percaya lagi sama dia, serius. Kalau Allah saya punya mentalitas seperti kita, gak apa-apalah, kan jagoan mah kalah dulu di mana-mana juga ya, udah kalah mati. Kalau Allah saya seperti itu, oh come on. Allah saya gak begitu. Allah saya melihat kekalahan bukan sebagai sebuah kekalahan. Itu sebagai sebuah perjalanan menuju sebuah kemenangan yang sudah dia janjikan. Itulah sebabnya sekalipun Yusuf dibuang ke sumur, Yusuf bilang, udah deh, terbuang saya. Tahukah saudara, sumur tempat Yusuf dibuang, ini saudara, sumur tempat Yusuf dibuang itu tepat sekali di perbatasan jalur antara Syria dan Mesir, jalur perdagangan. Jadi ketika akhirnya Yusuf dijual dan ada orang yang membawa Yusuf dalam menjadi budak, Yusuf itu tidak sedang dibuang menjadi budak. Di mata manusia Yusuf terbuang, di mata Allah Yusuf sedang berjalan menuju destiny dia. Di mata manusia Yusuf tertolak, di mata Allah no, he is going all the way for his future. Jadi kalau hari ini saudara sepertinya sedang berada dalam sebuah lubang, sumur, kering, dan tidak ada harapan, saya hanya ingin berkata satu hal. Saudara sedang dalam sebuah tempat yang Tuhan tetapkan buat saudara. Tapi akan ada satu pribadi yang mengangkat saudara keluar dari sumur dan membawa saudara kepada destiny saudara. Destiny Yusuf adalah di Mesir. Kalau dia tidak pernah dibuang, dia tidak akan pernah sampai ke destiny. Dan satu hal yang perlu saudara pahami adalah begini. Rejection is the protection of God. Penolakan sesungguhnya adalah perlindungan Allah. Jadi ketika saudara ditolak, sebenarnya Allah izinkan itu. Karena dia sedang melindungi bagian yang sangat penting dalam hidup saudara. Jadi ketika ada orang-orang yang menolak saudara, tetangga-tetangga yang menolak saudara, mengatakan hal ini hal itu tentang saudara, memperkatakan itu tentang hidup saudara, saya mau katakan kepada saudara, saudara hanya perlu berkata, Tuhan, ketika penolakan datang, tanganmu melindungi aku. Protection will always attract. Itu dahsyat. Rejection will always attract protection. Penolakan akan senantiasa menarik perlindungan ilahi atas kita. Makanya penolakan yang dialami Yusuf tidak membuat pada akhirnya Yusuf kalah, mati. Penolakan yang dialami Yusuf justru membawa dia kepada destininya, kepada penggenapan janji. Kalau hari-hari ini saudara mengalami penolakan dan saudara berpikir bahwa udahlah, saya mau katakan kepada saudara, bangkit. Sadari bahwa Tuhan sedang membawa saudara kepada penggenapan janjinya di depan. Amin. Ada satu lagu, tadi kita nyanyi di ibadah pertama, saya ingin nyanyikan lagi lagu itu. Next, satu nada. Lagunya begini. Takkan ku ragu, ku berseru dan mataku tertuju padamu. Amin. 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 Saudara mau belajar untuk memiliki kepercayaan penuh kepada Allah?
dan meyakini bahwa dia akan menggenapi janji. Ketika dia berkata firman yang di mulutku tidak akan kembali kepadaku sia-sia, tapi akan berhasil. Dia sedang berbicara begini. Ketika firmannya diucapkan dalam hidup saudara, itu sepertinya firmannya adalah utusannya yang dia utus untuk datang kepada hidup saudara. Dan karena firman itu punya sebuah tugas, firman itu berkata kepada saudara, aku punya tugas yang harus aku lakukan dalam hidupmu. Dan aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sampai aku melakukan apa yang telah ditugaskan atasku. Itulah sebabnya janji Allah bukan janji yang murahan. Itu janji yang akan senantiasa menyertai saudara. Janji itu seperti utusan Tuhan yang berdiri di hadapan saudara dan berkata, aku harus melakukan apa yang aku lakukan dalam hidupmu. Aku harus menggenapi apa yang telah dijanjikan atas hidupmu. Dan aku tidak akan pergi kembali kepada yang telah mengutus sia-sia. Jadi janji itu gak pernah berkembali kepada Bapa dan berkata begini, Tuhan gagal. Enggak, janji itu gak mau. Janji itu akan kembali kepada yang telah mengutus dan berkata begini, berhasil. Ini orang jadi. Hari ini utusan yang sama berdiri di hadapan saudara. Hari ini utusan yang sama sudah ada dalam hatimu. Hari ini janji yang sama berbicara kepadamu dan berkata, will you believe in me? Will you trust me? Maukah engkau percaya kepadaku? Bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau sampai engkau mengalami apa yang telah dijanjikan dalam hidupmu. Tapi Tuhan ingin saudara berjalan selaras dengan dia. Tuhan ingin saudara mencintai dia lebih lagi. Mengalami dia lebih lagi. Menginginkan dia lebih lagi. Amin. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku.